Jadi materi kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai larutan. Jadi larutan itu merupakan campuran homogen satu atau lebih zat komponen yang dia secara termodinamika itu stabil. Kemudian konsep larutan itu ada dua ya, ada solut dan ada solvent. Jadi untuk solut itu tuh zat terlarut dan jumlahnya itu sedikit. Sedangkan kalau solvent itu pelarut, untuk jumlahnya itu lebih banyak. Kemudian jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutan itu dibagi menjadi tiga. Jadi ada larutan yang tidak jenuh, dia tuh larutan yang artinya lebih lancar. Kemudian larutan jenuh artinya zat terlarutnya maksimal atau setimbang. Kemudian kelewat jenuh artinya dia lebih pekat. Kemudian berdasarkan daya hantar listrik itu ada dua. Jadi ada elektrolit dan non-elektrolit. Kalau elektrolit itu dapat terion, sedangkan untuk non-elektrolit itu tidak bisa terionisasi. Jadi untuk zat yang terion itu baik ion positif maupun ion negatif. Kalau non-elektrolit itu contohnya misalnya seperti larutan gula. Kemudian apa itu kelarutan atau solubility? Jadi jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut. Jadi secara kualitatif itu interaksi spontan antara dua solut atau lebih yang dispersi dalam molekul homogen. Sedangkan kalau secara kuantitatif itu lebih kaitannya dengan konsentrasi solut dalam pelarut pada temperatur tertentu. Jadi intinya kalau kualitatif itu berkaitan interaksi, kalau kuantitatif itu berkaitan dengan konsentrasi dari zat yang terlarut. Kemudian istilah kelarutan, jadi ada bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Jadi ada sangat mudah larut itu kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut itu 10-30, agak sukar larut itu 30-100, kemudian sukar larut itu 100-1000, sangat sukar larut itu 1000-10.000, dan praktis tidak larut atau tidak dapat larut sama sekali itu lebih dari 10.000. Kemudian untuk konsentrasi larutan tadi itu ketika massa solut dalam volume solvent. Yang pertama ada molaritas. Jadi molaritas M-nya besar. Jadi mol solut dibagi dengan 1 liter solvent. Jadi teman-teman mungkin untuk mencari mol juga sudah tahu ya, yaitu massa dibagi dengan mR atau AR. Nah, itu cara mencari mol. Nah, jadi kalau molaritas itu mol solut atau zat terlarut dibagi dengan 1 liter solvent. Kemudian ada normalitas, N-nya besar, jadi gram ekuivalen solut dibagi dengan 1 liter solvent. Kemudian ada persen volume, yaitu dia dalam mililiter solut dibagi per 100 ml larutan. Kemudian ada persen berat atau volume, jadi gram solut dibagi dengan 100 ml larutan. Kemudian ada massa solut dalam massa solvent atau massa zat terlarut dalam massa pelarut. Jadi yang pertama persen berat atau B per B. Jadi gram solut dibagi dengan 100 gram solvent. Kemudian ada molalitas. Molalitas ini M-nya kecil. Jadi dia mol per mol solut dibagi kilo solvent. Jadi di sini untuk yang M-nya kecil itu dibagi dengan kilogram ya, yaitu massa. Kemudian ada pengenceran larutan. Jadi ketika teman-teman kalau mengencerkan teh yang sebelumnya pekat itu kan dengan penambahan air ya. Nah, untuk pengenceran larutan ini juga yaitu berkurangnya yaitu rasio zat terlarut dengan penambahnya pelarut. Nah, pengenceran ini dapat dihitung yaitu dengan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2.
Atau bisa juga menggunakan rumus V1 dikali dengan M1 sama dengan V2 dikali M2 atau dia molaritas. Sedangkan yang N tadi, N pertama itu normalitas ya. Contohnya nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini larutan NaCl 50 ml dengan konsentrasi 2 molar akan dibuat larutan dengan konsentrasi 0,5. Jadi akan dibuat larutan dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, yang ditanyakan pada soal berapa penambahan pelarut yang dibutuhkan. Nah, nanti teman-teman bisa jawab. Kemudian interaksi zat terlarut dengan pelarut ya. Jadi yang pertama sifat pelarut polar, dia membentuk ikatan hidrogen, mengurangi gaya tarik menarik ion, dan memutus ikatan kovalen. Sedangkan kalau pelarut nonpolar itu konstanta dielektriknya itu lebih rendah, tekanan internal sama, gaya van der Waals-nya lemah. Sedangkan untuk pelarut semipolar itu pelarut perantara. Jadi perantara ini nantinya hanya menginduksi polaritas zat nonpolar dan terpolarisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada sifat dari solut dan solvent. Jadi berkaitan dari yang polar itu konstanta dielektriknya dia lebih dari 50, sedangkan untuk semipolar itu 20 sampai 50, sedangkan nonpolar itu 1 sampai 20. Nah, jadi untuk zat terlarut yang polar itu nanti akan mudah larut dengan pelarut polar, sedangkan zat terlarut nonpolar itu akan mudah larut dengan pelarut nonpolar juga. Kemudian ada konsolvensi, ini kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Kemudian ada kelarutan, itu zat yang mudah larut nantinya memerlukan sedikit pelarut, sedangkan yang sukar larut itu memerlukan banyak pelarut. Kemudian temperatur, ini untuk endoterm, jadi peningkatan suhu itu akan meningkatkan kelarutan, sedangkan eksoterm itu nantinya akan menurunkan. Kemudian faktor yang berikutnya ada salting out, jadi ini zat terlarut dalam kelarutannya itu lebih besar dibandingkan zat utama yang menyebabkan penurunan kelarutan zat utama terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Kemudian ada salting in, itu menyebabkan kelarutan zat utamanya itu dalam solvent lebih besar. Dan pembentukan kompleks itu interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut, sehingga nantinya dia membentuk suatu garam kompleks. Kemudian kelarutan fase dalam cair. Jadi kelarutan gas dalam cair ini sesuai dengan hukum Henry. Jadi jumlah gas yang terlarut sebanding dengan tekanan parsial dalam fase gas. Jadi C2 itu sama dengan AP. Jadi C2 itu tuh konsentrasi gas terlarut dalam gram liter pelarut, dan P-nya itu tekanan parsial. Kemudian A-nya itu koefisien kelarutan. Kemudian ada kelarutan cairan dalam cairan, ini sesuai dengan hukum Raoult. Jadi larutan itu dianggap mendekati ideal apabila nantinya ada panas, yaitu dapat dihitung menggunakan persamaan P1 ya. Jadi delta HV dikurang RT dibagi V. Untuk keterangannya, untuk HV itu panas penguapan, V-nya volume molar cairan, kemudian R-nya itu konstanta gas.